Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini langsung unboxing ya guys. Wah, ini paketan yang saya tunggu. Konsepnya sebagai seorang pengguna PLTS, ya sebenarnya hampir sama semua sih. Orang hidup juga sama konsepnya. Ketika beli barang mau murah mau mahal, kalau yang namanya kita nungguin paketan, pas unboxing itu sensasinya itu loh guys, terutama barang baru yang belum pernah dibeli ya, sensasi unboxingnya diingat-ingat. Itu maknyus guys ya, pokoknya masuk mantap. Wah, ternyata ini antep loh guys. Ini SCC Solar Charger Controller. Nah, ini wadahnya cakep ya. Cakep sih. Kitab-kitabnya nantilah. Yang penting unitnya dulu. Wah, masuk ini. Wah, ganti kamera dulu. Oke, sudah. Wah, saya sih sebenarnya bagian sini nggak suka ya. Masalah selera sih, bukan masalah gimana-gimana. Kalau build quality, harga 350 ribuan di all shop. SCC ini sudah pasti harusnya build quality-nya nanggung ya. Tapi di sini pas saya lihat kok bagus banget. Bagus loh, asli. Bagus untuk seharga 350 ribuan SCC 20 ampere ya, guys. Jadi yang 20 ampere kayak gini harganya 350 ribuan, yang 30 ampere kalau nggak salah sekitar 500 ribuan sekian. Terus yang 40 ampere kalau nggak salah sekitar 700, nggak sampai 800 ya gitu. Dan ini yang saya cari, yang saya minat, alasannya sebenarnya adalah cuman dua hal. Kalau LC di sini nggak suka ya, ada USB-nya sama pendinginnya fanless ya guys, nggak ada kipasnya. Itu saya suka, alasannya ya karena nggak bising. Nah, cuman yang di sini ini kan masalah di bagian baut. Nah, di bagian baut ini yang saya nggak suka karena jepitnya langsung baut ya guys. Langsung baut nyodok ke dalam guys. Ya, ini baut langsung nyodok ke dalam. Itu harus pakai sekun. Kemarin di channel PLTS sederhana juga sudah dibahas. Nah, kalau ini harusnya dipasang soket itu guys. Kabelan itu loh guys. Apa sih soket apa? RJ45. Nah, pakai gitulah. Terus ini untuk sensor suhu harusnya. Tapi kayaknya ini nggak dikasih fitur itu gitu. Jadi casingnya aja cuman dibikin, mungkin di produk seri apa yang lain gitu ya. Tidak beredar di Indo, mungkin sini dikasih soket buat kabelen sama sensor suhu. Harusnya seperti itu. Dan USB-nya 2, ya paling biasa lah, sekitar 500 atau 1 ampere. Untuk spesifikasinya 20 ampere, maksimal PV-nya itu 60 volt ya guys. Ini bener-bener MPPT ya guys. Nah, ini untuk spek di 12 volt bisa pasang 260 WP dan 24 volt bisa pasang 520 WP. Jadi ya beginilah gambarannya. Pokoknya ini solid loh guys, asli. Ini berasa solid, murah untuk pemula, cocok buat belajar PLTS, masih terjangkau. Dikata misalnya satu hari kita nyelengi 5.000 ya 2 bulan bisa, 2 bulan setengah bisa kebeli ya guys. Harga 350.000 untuk yang low budget banget, kaum low budget seperti saya. Nah, itu sudah saya kasih panel surya, langsung saya kasih tahu bahwa fungsi MPPT-nya beneran nggak? Nah, ini guys, pasang 2 wattmeter di sini ya. Ini ada baterai LiPo4 dan di sampingnya tadi ada kitab. Nanti untuk masalah setting baterai dan lain-lain saya pelajari dulu, baru saya bikinkan konten ya guys ya. Karena untuk saat ini yang penting unboxing dan ngetes MPPT-nya.
Ini urutkan dulu ya, dari panel surya set ke sini masuk ke wattmeter, lalu masuk ke sini ke input charger ya guys. Soketnya seperti ini, spoon di board PCB di dalam MPPT-nya. Lalu di sini terbaca arusnya berapa ampere guys? Ini terbaca 1,9 ampere. Kemudian turun dari sini ke baterai LiPo4, saya jepit-jepit ya guys. Nah, di sini arusnya berapa? 2,2 ampere. Kalau masalah untuk efisiensi kalah ya guys sama EPFer. Ini 32 volt, 32 watt input dari panel surya 50 WP. Dan di sini 28. Selisihnya 4 volt. Tapi apa ya? Ini termasuk bekerja dengan baik karena ya MPPT. Next akan saya komparasikan saja ya kalau untuk konten-konten berikutnya. Yang jelas saat ini MPPT work bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan cari tahu masalah daripada masalah apa ya? Lah baru guys, nggak ada masalahnya, bingung saya. Oh, ditimbang ya guys, ditimbang dulu ini. Ini berapa beratnya yang 20 ampere. Tapi sebelumnya lihat lagi ya. Nih, segini ya. 1,9 ampere. Outputnya 2 ampere, 2,1. Oh ya guys, sebelum saya timbang beratnya, saya ukur dulu voltasenya. Karena kemarin ada yang komen katanya ini enggak akurat voltasenya. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian voltase, kita ngeceknya di bagian sini ya guys. Bagian sini, biar mudah. Karena pembacaan ini juga membaca langsung di dalam sistem sini. Bukan ngukur di sini. Kalau ngukur di sini beda lagi nanti voltasenya. Ngukurnya ya di sistem ini ya guys. Nah, di sini saya sediakan multimeter Zotac ZTX, yang artinya ini menurut saya ini sudah cukup akurat ya guys. Karena ya belinya aja juga lumayan mahal untuk ini. Malah dulu harganya lebih mahal daripada ini. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk voltase baterai yang ada di sini. Kita lihat. Kalau ada selisih 0,1 volt itu mungkin ya biasa ya. Tapi ini kita buktikan dulu voltase baterai berapa. 13,6 voltase baterai ya. Nah, sekarang kita cek voltase baterainya positif negatif. Berapa ini? 13,6. Betul. Tidak ada masalah, sesuai. Nah, selanjutnya pada voltase PV 15,6 ya tadi. 15,6. Mana? Biar keluar dulu. Saya masih bingung mencet-mencet tombol ini ya guys. Nah, bukan ini, setelah ini 15,6 voltase PP ya. Sekarang celep. Kita lihat 15,8. Untuk voltase PV nya ada selisih ya guys, 0,02 volt. Atau udah naik sini, coba dicek lagi. Kalau ada selisih gini bikin penasaran. 13,6 voltase baterai, 15,2 sekarang. Kita cek lagi. Aduh. 15,3, 15,2. Oh, mungkin naik turun ketika saya nyoteng ya guys. Jadi nyotengnya harus cepet nih. Sebentar, tunggu lagi guys. 15, berapa? Voltase baterai 13,6, 15,1, 15,2. Oh, memang ada selisih 0,1 volt ya guys. Ada selisih 0,1 volt di bagian input PV. Ini enggak masalah. Di EPFer pun juga ada selisih dengan multimeter ini. 0,1 volt itu wajar. Kalau selisihnya kok 0,5 volt ke atas, nah itu baru parah ya guys. Apalagi sampai 1 volt, nah, parah. Duh, ada yang lupa lagi guys. Ini kan boxnya ya. Terus ini ada kitabnya, panduan lah pokoknya. Jadi serinya cuman 20 sampai 40A aja yang seri ini, Keeper. Jadi
Powkeeper. Lalu di sini kita dapat kartu buat ini install ya guys, install ini. Nah, ini sebenarnya berfungsi untuk mal-malan yang di lubang 4 ini untuk pasang baut ya guys. Jadi artinya kita bisa pasang baut secara langsung atau dibikin quick release. Quick release itu maksudnya kita pasang di dinding, baut ditanam pakai visor ya. Nempel seperti ini, bautnya sudah tertanam tapi jangan sampai masuk banget. Jangan mentok-mentok ya guys. Nah, kemudian setelah bautnya itu ada di sini, nanti bautnya yang penting bisa masuk ke lubang ini ya guys, kepala bautnya. Baru kemudian dipaskan gini, plug, lalu tarik ke bawah. Nah, ini fungsinya quick release. Kalau kita mau lepas pasang, enak gitu ya guys. Ya, masih konvensional sih. Kayak masang jam dinding lah itu. Ya, seperti itu ya guys. Oke, ini selanjutnya kita timbang ya guys ya. Kita timbang di sini. Aduh. Di sini udah ada timbangan digital ya, elek-elekan sih guys. Murah kok. Nah, 0,55 kilo. Ya, lumayan antep kan? 0,55 kilo. Nah, sekarang berat keseluruhan. Jadi kalau kalian beli masih masuk 1 kilo ya guys. Berat keseluruhan itu sama kitab sama box. Ini sama kitab sama box. Ya. 6,8 kilo. Lengkap ya semuanya. Udah ditimbang. Cocok nih buat kado ulang tahun guys. Pas. Mantap sekali. Oke, gitu dulu ya guys. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya ya guys, semoga saya bisa punya EPever 3. Diletak di sini jejer-jejer biar keren aja guys. Walaupun fungsinya 0.